tadi ya. Silakan sumpah dulu Pak Nana. Ya. Ikuti ucapan sumpahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan duduk. Saudara tadi nggak punya hubungan keluarga ya dengan para pemohon ini ya? Tidak, Pak. Ya, silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu, Pak. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat. Nama lengkap? Dede Riswanto. Dede Riswanto. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil Steam, tepatnya di Jalan Perjuangan pada tahun 2016? Betul? Betul, Pak. Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih 1 bulan di situ, Pak. Dari tanggal? Dari ya sekitar bulan Agustus lah, Pak. Ya, kira-kira? Perkiraannya dari tanggal 1 lah, Pak. Dari 1 Agustus. 1 Agustus kalau enggak akhir bulan September. Juli, Pak. Jadi kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Jadi sepanjang Agustus, dari awal Agustus saudara sudah bekerja di Steam mobil tersebut? Sudah, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, dapatkah saudara jelaskan minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya, kegiatan saudara mungkin masih saudara ingat ya, dari tanggal 20 sampai tanggal 31 saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur di situ tergantung sih, Pak. Bukan, maksud saya yang tidak masuk, ini kan sudah dilalui 2016 lalu. Saudara masih ingat nggak? Ingat Pak. Ya, tanggal berapa yang tidak masuk? Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 masuk, terus tanggal 29 masuk, 30 masuk, 31 saya nggak masuk, Pak. Ulangi pelan-pelan. Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 saya masuk. 26 apa 25? 26 Pak, itu saya tidak masuk. Oke. 27 saya masuk, 29 saya masuk, 30 saya masuk, 31 saya tidak masuk. Oke, saya urai satu-satu dulu ya. Jadi tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 2016 saudara tidak masuk bekerja? Ya, saya tidak masuk bekerja. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Berada di mana saudara? Di rumah. Ada yang menemani di rumah? Ada, Pak, mantan istri sama orang tua, Pak. Ada istri di rumah ya. Tanggal 25 dan 26 saudara ada di rumah? Ada di rumah, Pak. Jadi tidak bekerja? Tidak bekerja, seharian di rumah. Seharian di rumah. Kemudian saudara masuk kerja lagi tanggal 27. Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus. Ya, 27 Agustus. Apa yang saudara dengar tanggal 27 sesudah masuk? Tidak dengar kejadian aib sih, Pak. Apa kejadiannya? Aib katanya digerebek sama warga sekitar karena bawa perempuan di situ, Pak. Mendengar aib digerebek warga sekitar karena membawa perempuan. Ya, kapan itu kejadiannya? Cerita pagi hari, bilangnya ya kemarin lah, Pak. Kemarin, berarti ya, tanggal 26 apa 25 kejadiannya? Ya kurang lebih ya tanggal 25-26, soalnya nggak tanggal juga, Pak. Bilangnya kemarin aja, Pak, gitu, Pak. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya. Jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan aib? Ya, saya bawa perempuan ke sini, katanya digerebek sama warga sekitar katanya, Pak. Terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke. Kemudian ada lagi yang diceritakan aib? Tidak ada sih, Pak, cuma itu doang. Cuma itu doang, bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya, dia nggak ceritakan dipukulin atau apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Cerita, Pak, dipukulin. Apa? Ya, cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang memukuli aib? Tidak, Pak. Tidak diceritakan namanya siapa, segala macam. Ini nggak ada yang diceritakan ya? Tidak ada sama sekali yang diceritakan. Oke. Saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk, Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8
Setengah 8 pagi? Setengah 8 pagi. Sampai? Setengah 5 kan baru tutup itu Pak. Setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak, soalnya posisinya kan gerimis Pak, agak gerimis Pak. Gerimis? Iya gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang ke rumah Pak. Setengah 9 iya. Saudara saksi pulang ke rumah? Ya, kurang lebih. Sebelum pulang ke rumah apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu ya nongkrong di situ Pak, ngopi sama sesudah jam setengah 5 ya, tutup. Sudah tutup. Nah, ya. Oke, apa yang ya ngopi ngerokok di situ Pak, kopi rokok habis ya saya sama Aib beli rokok lah Pak sama kopi. Bersama dengan Aib ya? Berdua saja? Berdua saja Pak. Tidak ada orang lain? Tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6? Kurang lebih jam 7 lebih Pak. Jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke Warung Madura Pak. Ke Warung Madura. Apa yang saudara lakukan di Warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, bukan Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di Warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara langsung pulang lagi ke cucian Pak. Langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali Pak. Berapa jauh kira-kira dari Warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada Pak. Kalau saudara berdiri di Warung Madura kira-kira melihat ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga Pak, posisinya kan agak menikung Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari Warung Madura? Iya Pak, tidak. Hebat aja bisa melihat Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib? Ya. Dari situ saudara kembali ke? Cucian mobil Pak. Ke tempat cucian mobil. Ya. Lalu ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ya, ini betul ya, yang kopian ini masih ada di kami ya. Siap. Ini betul ya. Ya betul. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini majelis, yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993. Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta, agama Islam. Alamat Kampung Ciwalang, RT 2 RW 7 Desa Pangkali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil Steam, tepat jalannya Perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aib, Aceng dan Hadi. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aib. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aib didatangi oleh warga sekitar serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aib mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7 saya ditelepon oleh saudara Aib, diminta menemani saudara Aib ke Polresta Cirebon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aib dan bertemu Rudiana di halaman Polres Cirebon. Bahwa kemudian sesampai di Polres Cirebon
saya bertanya kepada Aep, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aep memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aep. Dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam ruang Polres Cirebon, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruangan Polresta Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di Jalan Perjuangan SMPN 11 Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar, karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami, karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa selanjutnya setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil jadi saksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang. Bahwa saya hanya 1 kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon, dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Aep, kenapa memberi kesaksian yang akan memberatkan ke depannya. Kemudian Aep mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya, yang pernah memukuli Aep. Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang ke rumah saya, lalu saya telepon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan dan saya menanyakan harus bagaimana. Kemudian Rudiana mengatakan sudah, tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih Dede. Itu betul pernyataan kamu ya? Betul Pak. Betul ya? Apakah betul. ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara di bawah sumpah ini? Ini di bawah keterangan sumpah? Ini ya? 2024 di bawah sumpah ini. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya, dijanjikan sesuatu, tidak pernah ya. Tidak ada. Oke. Dari hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura, bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang. Ya, saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover? Tidak Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya, untuk ke Polres. Ya benar Pak. Betul ya?
Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aep dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aep berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerbek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara saya telepon ke Rudiana, Pak. Ke Pak Rudiana ya, ke Rudiana ya. Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana, kata saya, ada surat pengadilan dari sidang, Pak, buat saksi anaknya Bapak. Kata dia bilang, udah tenang aja, tidak usah datang. Tidak usah datang ya. Saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini, Pak, di pengadilan. Baru di pengadilan ini. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP tersebut? Tidak, Pak. Saya suruh baca, cuman saya nggak baca, Pak. Saya pura-pura baca. Tidak baca? Karena ya kesaksiannya palsu, Pak. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu waktu itu. Iya. Saudara menandatangani, betul ya? Betul, menandatangani, Pak. Majelis, kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di Polres Cirebon, tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari. Malam hari dengan Aep. Dengan Aep. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah, Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong, CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis. Tanda tangan saya di Polres. Bukan, Pak, beda juga, Pak. Agak berbeda tanda tangannya. Ini yang di Polres yang mulia, saya cocokin sama yang surat pernyataan yang Polres yang diakuin sama saudara Dede. Ya, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara Dede. Yang di Polda. Contoh tanda tangan. Ya.
majelis, di BAP yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar bukan di paraf, di tanda tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini di paraf. Tiap lembarnya hanya 2 lembar. Dan parafnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangan yang mungkin bisa diuji, coba tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf tapi tanda tangan. Tidak di paraf. Dia ketika kami tanya di arti paraf, dia tidak mengerti arti paraf. Dia hanya menandatangan. Jadi ini setiap lembar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya dia di paraf dan itu bukan dia parafnya. Itu demikian. Tidak pernah sama sekali Bu. Pada saat itu saya tidak ngerti paraf. Makanya saya tanda tangan semua. Nggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu yang mulia. Cukup? Mana bea sumpah? Ada bisa tulis? Nggak ada? Nggak. Kami nggak ketemukan. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya, ini aneh lagi. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang mulia sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Kami lanjut ya, yang mulia ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Cuma jangan terlalu kelihatan. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya ngerasa bersalah Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma Pak. Itu saya karma, saya bilang Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli Pak. Sedangkan dia di dalam Pak selama 8 tahun bertahan. Saya hormat Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu Pak. Saya susah tidur itu Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu Pak kadang memikirkan Pak. Saya melihat ya dipukuli Pak. Kalau itu ada kejadian di ya luar biasa ya Anda ya. Ada ya. Di keluarga saya itu bagaimana saya mikir Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut
dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada Pak, memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan? Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu ya Pak? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku saya meminta maaf kepada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan, saya tahu benar itu motornya, dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu, lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang gak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia, mungkin disambungkan dengan Bang Ruli. Oh, kamu duluan. Oke, Dede, selamat siang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak. Pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak, dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan kan Pak, itu saya tidak ada di kejadian itu Pak, dan saya tidak masuk kerja, posisi sakit saya Pak. Begini saudara saksi, itu adalah rangkaian kronologis yang membuat kasus ini ada. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah tanggal 31 Agustus 2016 benar saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar Pak. Anda di mana? Saya di rumah Pak, tidak kerja, sakit.
Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke, terima kasih. Dari saya itu yang mulia. Baik, saya kembali ke BAP ya. Tadi disampaikan, saudara tadi menyatakan BAP itu dibuat jam berapa? 2 September Pak. Ya 2 jam. Malam hari Pak. Nah ini tapi di BAP saudara jam 9 pagi, bagaimana ya? Ya, itu bisa cek di Polres Pak. Saya datang malam dengan AF. Saya tidak pernah ke Polres pagi hari juga Pak. Izin yang mulia, di putusan 4 ya, berkas perkara putusan 4 bahwa di dalam BAP yang dibuat di Polres Cirebon Kota atas nama Dede Riswanto dituliskan bahwa yang bersangkutan diperiksa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 jam 9.30 WIB. Kemudian berdasarkan 2 September 2016 yang mulia, jam 9 ya? Jam 9.30, berdasarkan tadi pengakuan daripada saudara Dede yang dinyatakan di dalam surat pernyataan. Bagaimana Dede? Di malam hari Pak, itu kan dijemput AF Pak, sekitar kurang lebih jam 7 saya dijemput AF, nyampe setengah 8-an kurang lebih. Malam hari itu. Tanggal 2 September iya 2 September Bu, 2 September. Jam kurang lebih setengah 8 sampai Polres Kota. 19.30. Setengah 8 malam. Nyampe di Polres setengah 8. Iya setengah 8 Pak. BAP-nya? Di BAP-nya kurang lebih jam 8-an Pak. 20.00 yang mulia. Ya. Ada? Ya, terima kasih yang mulia. Ya, jadi yang betul adalah saudara di BAP malam ya? Malam hari Pak. Bukan pagi seperti ini ya? Bukan Pak. Pertanyaan selanjutnya, jangan-jangan saudara datang ke Polres Cirebon itu cuma nanda tangan aja, ininya udah ada BAP-nya? Pas malam hari? Malam hari di BAP mah di BAP Pak? Iya langsung diketik Pak. Nah, BAP, kalau di BAP di BAP saya mau nanya lagi nih, di dalam BAP saudara yang poin ke 17 ya. Di sini disebutkan pemeriksa memperlihatkan tersangka atas nama Sudirman, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Kliwon, Saka, Adi Saputra, Eko, Ramadhani, dan kemudian dipertanyakan pada yang diperiksa apakah benar pada tersangka tersebut yang melempar batu terhadap kedua korban dan mengejar kedua korban menggunakan sepeda motor. Pertanyaan saya, diperlihatkan nggak ini mereka semua kepada saudara? Diperlihatkan, tapi dengan posisi wajah sudah babak belur Pak. Oh, jadi saudara melihat babak belurnya? Iya. Seperti apa yang saudara lihat? Iya, pokoknya mukanya ya kalau berwujud muka utuh mah sudah tidak berwujud muka utuh Pak. Udah bengap, darah semua pokoknya Pak. Coba saya pelan-pelan juga. Foto dilihatkan Pak. Foto dilihatkan. Orangnya? Orangnya tidak. Orangnya apa tidak? Itu yang saya tanya. Sebab di BAP ini diperlihatkan orangnya gitu loh. Tidak. Tapi iya. Iya, kepada yang bikin BAP ini. Ya, bukan fotonya, orangnya. Iya, tapi faktanya enggak nih. Ya itu benar itu Pak, fotonya benar itu, saya ingat. Penyidik yang ngasih foto itu Pak. Iya sudah kayak gitu, kasih lihat. Enggak kenal, orangnya enggak ada, enggak diperlihatkan. Melihat Pak.
Persis itu Pak urutannya, masih ingat saya. Sudah kondisi seperti itu. Ya, jadi buktinya tidak diperlihatkan kan? Tidak Pak. Di sini disebut diperlihatkan kepada saudara nih orang-orang ini. Coba berdiri. Saudara kenal nggak ini orang-orangnya? Tidak mengenali Pak. Hah? Tidak mengenali. Tidak Muka mengenali. saya tidak terlalu mengenali muka Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja Pak, bukan mau memperhatikan orang. Kalau tidak mengenali, buat apa saudara ini lihat ini? Ya kan sudah diarahkan Pak. Harus menyebut nama sama Rudiana kan diarahkan. Dek, kamu menyebut nama ini. Jelas Saya ya, menyebut nama kamu ini. diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Ya. Baik, di dalam BAP kamu juga disebutkan bahwa kamu itu jam 9 sudah ada di rumah ya? Iya Pak. Tanggal 27 itu ya? Iya Pak, benar. Tetapi kalau saya baca BAP kamu ini jamnya 21.30, jadi banyak yang tidak bersesuaian gitu loh. Ini gimana? Ya mungkin dirubah kali Pak. Bukan mungkin, ini yang nanda tangan kamu. Pastinya tahu nggak? Nggak tahu Pak. Ya itu aja udah jawab. Jadi nggak tahu aja kamu. Nggak tahu Pak. Apa isi ini nggak tahu aja gitu. Nggak tahu saya Pak. Ya itu yang lebih simpel ya. Jadi artinya kamu tanya jawab, tanda tangan, itu aja ya. Iya gitu Pak. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya di BAP ini juga kan gak ada gunanya karena kamu juga nggak tahu ini isinya juga nggak tahu gitu. Kamu hanya tinggal tanda tangan doang gitu kan. Baik, saya ada. Ya. Saudara saksi Dedek, Siap. tadi kalau saya tidak salah dengar, saudara mengatakan bahwa ketika saudara disuruh membaca BAP, saudara pura-pura membaca. Iya benar Pak. Tadi pernyataan saudara sendiri kan? Iya benar. Kenapa sampai itu saudara lakukan? Yang mikirnya ngebaca juga buat apa Pak? Orang toh keterangan palsu yang diarahkan, kecuali itu keterangan benar bakal saya baca Pak. Ada yang dilebihkan apa yang dikurangkan? Pertanyaan selanjutnya, kalau saudara mengatakan demikian, apakah BAP ini sudah jadi atau berdasarkan hasil pemeriksaan saudara face to face atau muka dengan penyidik atau tidak? Hasil pemeriksaan Pak. Hasil pemeriksaan. Saya berbicara dia mengetik. Anda berbicara dia mengetik. Ya. Tadi ditanyakan oleh rekan kami Pak Ruli bahwa Anda tidak tahu isi BAP, tapi sekarang Anda katakan bahwa Anda berbicara, penyidik mengetik. Yang mana yang benar? Pada saat itu di BAP Pak. Betul. Dia masuk ke dalam Pak. Anda di BAP ya, betul. Ya kan? Anda di wawancara istilahnya ditanya jawab. Itu terjadi tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Itu terjadi. Iya, terjadi. Terjadi ya? Terjadi Pak. Tapi ketika Anda disuruh baca ulang BAP sebelum Anda tanda tangan, Anda tidak membaca. Anda pura-pura membaca, tapi sesungguhnya Anda tidak membaca. Iya. Berarti BAP karena Anda menyatakan tadi ada tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Betul kan? Hanya mengetahui pelemparan, pengejaran, dan ada segerombolan nongkrong orang di situ aja Pak. Udah gitu doang. Tanya jawabnya ya 3 itu aja. Iya. Selebihnya dalam BAP itu? Tidak ada Pak. Paling sama nanya nama. Ini kenal nggak orang ini? Ya nama-namanya kan sudah dikasih tahu Pak sama Pak Rudiana. Ya saya jawab namanya. Saya jadi bingung ya. Jadi Anda tuh menjawab hanya 3 hal. Sementara dari BAP itu banyak hal yang dipertanyakan pada Anda. Nah di situ Anda terjadi tanya jawab dengan penyidik. Nah sementara tadi Anda katakan bahwa Anda tidak, Anda tanda tangan saja, tidak tahu isi BAP. Di BAP Pak, saya hanya menceritakan ada segerombolan orang dan terus ada motor lewat dan pengejaran, pelemparan dan membawa bambu Pak. Oh gitu. Tuh.
Itu saja, Oke, berarti clear ya? Clear. Berarti BAP yang Anda periksa itu hanya 3 hal itu saja? Iya, Pak. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya? Bukan. Nah, itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya, tadi di depan majelis hakim, Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf. Emang benar, Pak? Tidak paraf ya? Tidak Tidak paraf. tanda tangan di lembar per lembar, karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan kan? Iya. Per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? Tanda tangan semua, Pak, pada saat 2016. Tanda tangan semua? Tanda tangan semua. Oke, terima kasih Yang Mulia. Oke, saudara saksi, tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani AF ke Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali, Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AF, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada, Pak. Ada. Ada. Sedikit ada, Pak. Ada. Ada sedikit, Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Enggak, Pak. Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya, Pak, ke Pak Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu, Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya takut, Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum, Pak. Takut sama, istilahnya sudah di dalam Polres, Pak. Jadi saya takut, Pak. Oke. Berarti atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada, Pak. Cuman saya mikir 2 kali, Pak. Saya keluar, bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana? Saya bingung, Pak, di situ, Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas, Pak, takut, Pak. Wajah siapa yang Anda takutin Ya pada saat Rudiana itu, Pak. Wajah? Rudiana itu, Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Oh. Seram. Iya, seram wajahnya. Saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang ya. Ya, siap. Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak. Tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain, semuanya punya ketakutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ini menarik sekali ini saya mau bertanya. Saya ingin tahu ya, perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu yang pertama. Ya. Apa perasaan Anda waktu pada saat itu? Apakah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu. Kemana aja kamu? Silakan. Pada saat setelah di BAP, setelah selesai semuanya itu, Pak. Ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cirebon, Pak. Kerja seperti biasa di Cirebon, Pak. Ya di cucian mobil, cuman udah pindah cucian mobilnya, Pak. Bukan di Jalan Perjuangan, sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa, Pak. Tapi tidak pakai hidrolik. Ya bekerja seperti biasa, Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau, Pak. Kemana merantau? Ke Tangerang. Tangerang di mana itu? Tangerangnya daerah Balaraja, Pak. Terus? Ke rumah teteh saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana, Pak. Kan baru merantau kan, belum punya kerja cucian, Pak. Ya kurang lebih 3 bulan, Pak. Nah, kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuklah security, Pak. Selama 3 tahun. Nah, 3 tahun saya keluar lagi lah. Ikut proyek lagi. Terus? Nah, selama ikut di proyek ya sampai saat itu sudah melakukan BAP ya? Sudah melakukan. Rasanya apa waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana, Pak ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya memfitnah orang, saya bagaimana ke depannya, saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 pun saya mau membongkar, Pak, mau, Pak. Ada perasaan itu, Pak. Cuman saya bingung membongkar ke siapa, Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi, Pak. Ya dia yang mengarahkan, masa ya saya membongkar ke dia lagi, kan nggak mungkin.
Ya saya mikir Pak, kata saya ke siapa, tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, nah saya bingung Pak. Saya berpikir di situ, tidur saya kurang, keluarga lah Pak. Merasa berdosa gitu. Merasa sangat berdosa Pak itu Pak, merasa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu untuk Mencari Pak Dedi Pak. Tapi rundingan dulu sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak. Udah deh, kamu ke Pak Dedi aja tak. Kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Tar dulu teh, saya belum siap. Karena posisinya kan pekerjaan Pak. Kalau saya speak up otomatis hilang mata pencarian saya dong Pak. Jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui Pak. Rasa takut, dihantui, bersalah gitu ya? Bersalah. Jujur aja Pak, sebelum viral ini muka saya Pak, bersih sebenarnya Pak. Walaupun hitam saya bersih Pak, jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang Pak, kok kamu kadang-kadang mukanya berundus-berundus kenapa? Ya itulah Pak, karena insomnia Pak. Jujur itu saya Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak aslinya Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur, bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya? Iya Pak. Ya, resikonya juga kamu udah tahu kan? Udah tahu. Ya, sangat Anda tahu. akan dilaporkan. Tapi ini benar dari hati kamu yang paling dalam Dari ya, hati. untuk membantu yang terpidana ini. Dari hati Pak. Iya. Jadi tetap Anda jika ini bebas, Anda bersedia? Bersedia Pak, masuk juga bersedia. Detik ini pun saya bersedia Pak. Oke. Makasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja majelis. Dek, Ya Pak. waktu kau dipanggil diajak AF untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana Mas AF? Ketemu Rudiana? Sebelum ketemu Rudiana saya berhenti dulu di bawah pohon Pak, pohon mangga. Bawah pohon mangga? Ya, pohon di Polres itu? Ya di Polres dalam Pak. Kemudian apa yang pembicaraan di situ? Saya tanya ke Aep lah. Aep mau ngapain ke sini kata saya? Memberi kesaksian katanya anaknya Pak Rudiana. Pak Rudiana apa kata saya? Saya kan tidak mengenali. Udah nanti tinggal bilang aja. Kamu melihat segerombolan orang dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu katanya. Begitu doang Pak. Diceritakan oleh AF? Iya diceritakan oleh AF. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang menit Pak. 5 menit? Ya kurang lebih Rudiana 5 menit datang. Ya. Ya salaman Pak, di situ kan dia ngajak salaman, ya saya terima salaman. Nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya tidak tahu Pak peristiwa itu, dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu AF juga kan katanya. Ya udahlah, saya bingung di situ, saya berpikir di situ, bengong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam lah di situ Pak, ada apalah kurang lebihnya. Di bawah pohon itu? Ya di bawah pohon itu Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana begitu? Belum Pak, belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak di situ. Setengah jam? Ya kurang lebih setengah jam. Nah terus bilang nanti kamu Dek nyebut motor ini katanya, nyebut motor ini bilangnya. Kata saya iya aja lah kata saya. Nah terus si Aep juga bilang, si Pak Rudiana bilang ke Aep nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Udah gitu doang Pak. Setelah terus itu yang ngobrol biasa, ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana? Ya kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil? Ya, ruangan penyidik begitu? Ya kayaknya ruangan penyidik lah Pak. Saya kurang memperhatikan juga sih Pak. Pokoknya ruangan kotak lah Pak. Nah ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Ya pada nongkrong, saya nongkrong ya itu Pak, pelemparan, pengejaran, ada segerombolan nongkrong, udah itu aja Pak. Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik? Iya, itu aja. Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana tidak ada? Tidak Pak. Oke. Selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke persidangan. Iya dipanggil Pak. Oleh pengadilan Cirebon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir. Iya. Ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Gak ada lost contact Pak. Lost contact? Lost contact sama sekali. Sampai ke 8 tahun ini? Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan Aep?
Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah Pak, merenungi aja sendiri Pak. Baik, itu saja mungkin. Saya hanya ingin mempertegas pada saksi, habis di kejadian waktu habis vonis, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya? Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi? Dipanggil Pak. Oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya Pak ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu Pak. Saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang nelpon saya Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandur kamu. Saya udah punya feeling ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandur saya. Tiba-tiba nelpon orang, saya ikut mandur saya aja udah 3 tahun 4 tahun kata saya, nggak mungkin, nomor baru juga, saya ke depan lah. Nah terus dia bilang lah, ini Dede ya? Ya, sini masuklah ke kantor PT saya Pak, masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ Pak, yang kenal saya juga sama ada di situ Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya Pak, kamu yang saksi pindah itu ya katanya? Iya Pak, benar kata saya. Nah terus dia ngasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar Pak kata saya. Nah pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya Pak, bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya masih mengenali kata saya wajah. Nah terus tanyalah Aep, ini bukan fotonya kata saya bukan. Nah setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang ntar saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto saya kirim lewat WA katanya. Ya awas jangan kabur katanya, kalau kabur ngapain juga kata saya kabur Pak. Saya di sini kata saya kooperatif kata saya. Saya bilang gitu. Nah setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa? Tanggal 24 Pak, saya ingat 24 Mei hari Jumat. Itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko Kasat Polresta? Ya Polresta Cirebon. Yang kemarin ya? Iya. Oh, ya terus? Dia bilang, Dek nanti saya jemput ya katanya. Mau kemana Pak? Kata saya. Ya nanti mau diminta keterangan. Ya, saya belum tahu pada saat itu Pak kemananya. Ya saya mikirnya ke Polda aja Pak. Kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah Pak, nggak jadi masalah, saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang Pak lah, masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5-an sore Pak, jam 5:30, jam 5 lah. Nah, di dalam lah ngobrol Pak. Dek sehat kata saya, sehat katanya. Ya ngobrol biasa Pak. Nah, terus suruh baca BAP lagi Pak. Nih kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah terus saya bilang, Pak saya mau nanya nih sedikit kata saya. Kok ini kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya di dalam mobil. Bilang, ya udah coba kamu baca dulu yang teliti. Terus lah. Nah terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Kan sayanya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak kata saya. Saya baca lagi kata saya. Udah deh ngerti. Iyalah udah saya bilang udah aja lah biar cepat kata saya kan. Nah setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya Rawang Pak kalau nggak salah, Rawang. Kan pindah aja jangan di Bekasi, banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Karawang. Nah sebelum saya ke situ sudah ada Aep di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu Aep di situ sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik, ya saya agak-agak gimana ya, mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank, dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah sini kamu pindah dulu katanya, agak-agak susah katanya orang ini. Nah di situ masih ngeblank Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya, jujur bunuh diri enggak kata saya, nggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Ah udahlah, saya bohong aja dulu lah demi keselamatan saya. Saya bohong lah di situ. Ya, saya melihat pelemparan itu. Saya melihat pelemparan itu, saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu loh Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak nggak lama. Soalnya kan saya
agak susah kan ya BAP-nya kan, agak ngeblank gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy enggak? Saya enggak mengenali Pak. Terus kamu kenal enggak sama Saka? Saya tidak mengenali Pak, kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Kerawang, nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Aep tuh sama penyidik, Aep apa benar kamu melihat Peggy? Iya Pak saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink bilangnya. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu bener ini melihat Saka? Saya tahu bener Pak, melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ, saya ngelihat bener. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak bener kata saya. Bener-bener jagonya fitnah. Ya. Saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Aep agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu Pak 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak, jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Terus nyampe kurang lebih jam 4. Nah setelah seminggu kemudian ditelepon lagi lah sama Pak Anggi lah. Dek, nanti kamu saya jemput lagi ya katanya. Mau kemana kata saya, tanya dulu. Mau ke Polda, dites psikolog katanya. Pas masalah Peggy mau pra peradilan. Kurang lebih hari Kamis saya nelpon Pak. Hari Kamis kurang lebih. Seninnya Peggy itu pra peradilan itu kalau nggak salah. Seingat saya itu ya. Ditelepon lah sama Kasat Anggi Eko. Berapa hari kira-kira? Ya sehari nginep. Ya udah nggak masalah kalau sehari mah kata saya. Yang penting nggak beberapa hari. Saya kehilangan pekerjaan beberapa hari masih bilang. Nah terus setelah itu besoknya pagi hari apa malam lah saya kurang ingat. Dia telepon lagi, Dek, schedule-nya dirubah katanya. Ya udah alhamdulillah saya dalam hati. Udahlah setelah itu saya tidak pernah meminta perlindungan polisi, tidak pernah mau WA. Kalau di WA saya jawab, nggak di WA saya diam. Oke. Udah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan di sini sekali lagi betul ya semuanya ya? Betul Pak itu. Betul ya? Oke. Berani dipertanggungjawabkan ya? Bisa Pak. Oke, cukup majelis. Saya tambahkan sedikit ya. Saudara kan baru sadarnya sekarang. Iya Pak, benar. Saudara telah membantu AF. Siapa? Di benar. tahun 2016 itu. Benar. Yang mengarahkannya menurut keterangan saudara adalah AF. Iya. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh AF kepada saudara saksi sehingga saudara tuh mau untuk memberikan keterangan seperti itu? Kan pada saat itu saya juga udah bilang Pak sama Rudiana Pak, saya tidak mau kata saya. Terus saya bilang saya juga tidak tahu kejadian itu, udah tenang aja. Ya, pada saat itu saya juga lihat muka dia seram dong Pak, memang mukanya seram Rudiana. Saya takut Pak, saya umur masih 22 sekitar kurang lebih Pak. Saya bingung Pak, mau keluar mau kabur saya nggak bawa motor kan, dijemput Aep, di depan pun kan ada penjaga kan, saya takutnya dia udah konfirmasi pemikiran saya ini mah ya Pak. Udah konfirmasi sama orang depan kata saya. Ya jadi saya bingung udahlah kata saya pasrah aja lah. Gimana ke depannya aja. Wallahu alam kata saya. Itu ya yang itu membuat Pak. Saudara Ya. karena ketakutan saudara tuh akhirnya saudara mau memberikan keterangan seperti itu. Iya Pak. Baik. Ada dari termohon untuk mengajukan pertanyaan? Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Saudara Dede Riswanto ya? Iya Pak. Sudah menerangkan dengan jelas. Pertanyaan saya, selama saudara 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom apa namanya? Nggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak.
Di Majasem itu ya? Iya Majasem itu cucian Saudara, mobil aja. saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Ya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, masa ya di Garut, ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Enggak, tadi kan saya belum ada yang menanyakan. Saya belum ada yang menanyakan sebetulnya saksi Didik itu tinggal di Cirebonnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama nomor 72. Oke, ya. Karena tadi belum ditanyakan. Iya Pak. Iya. Ya, itu karena pindah kan saya udah nikah Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama. Betul ya? Ini ya? Iya benar, Purnama. RT 02 Gunung Jati ya? Baik. Iya, Kecamatan Gunung Jati. Kalau alasan saudara keluar dari cucian mobil? Ya karena sistemnya hasil Pak. Kalau misalkan cucian mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya kan punya anak istri. Baik. Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Mau sepi, mau rame kan kelihatan segitu. Baik. Jadi ingin penegasan lagi setelah saudara diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Maksudnya barangkali kau pengen tahu, kemarin saya diperlihatkan ada, mohon maaf, ada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi seperti itu. Tidak juga sih Pak, tidak, ya? tidak penting. Ya? Baik. Saudara juga nggak dimintain nomor HP? Tidak Pak. Supaya mudah komunikasi? Tidak, ya saya pas waktu di Polres itu saya minta nomor Widiana. Ya saya bilang, kata saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi saudara sendiri udah punya HP ya? Ya sudah punya HP. Sudah punya HP. Baik. Cukup, Yang Mulia. Yang lain? Cukup? Baik. Satu yang pengen saya tambahkan lagi, karena yang diperlihatkan BAP dari tim kuasa pemohonnya tidak ada BA sumpahnya, kemudian dari termohonnya ada BA sumpahnya. Yang ingin saya tegaskan lagi kepada saudara itu, apakah saudara disumpah sebelum memberikan keterangan? Pada saat 2016? Ya. Tidak sama sekali Pak. Tidak ada? Tidak pernah. Saudara yakin ya? Yakin Pak. Yang Mulia, boleh, karena kami tidak ada berkasnya, boleh kita lihat yang punya jaksa lalu cocokkan tanda tangan dari saksi, berita sumpahnya, BA-nya. BA sumpahnya maksudnya? Ya, BA sumpahnya. Yang Mulia tadi sudah diperlihatkan di depan, saya rasa. Enggak, kita mau cocokin tanda tangannya Pak, kita mau lihatkan. Karena di kami nggak ada. Kita lihat aja. Ada nggak? Nggak usah dipoto kok, dilihat. Nggak boleh, dilihat aja. Garisnya juga jauh Pak. Saya kan kalau tanda tangan tidak pernah Pak, dan beda juga Pak, lihat tanda tangannya dalam garis saya. Jauh itu tanda tangannya. Mana? Beda Pak, saya di dalam garis biasanya Pak. Bukan Pak. Bentar. Ini. Ya tapi saya tidak pernah menandatangani sumpah Pak, BAP sumpah. Enggak pernah Bu, enggak pernah disumpah. Tanggal 2 September jam 12. Yang Mulia, jam 12 siang itu bingung juga saya. Di jam mana? 12 siang karena BAP-nya pukul 9.30 pagi. Seharusnya sumpah kan itu sebelum diambil kesaksiannya. Ya. Jadi Yang Mulia mohon dicatat bahwa sumpah ini pada pukul 12, sedangkan BAP-nya dilakukan pada pukul 9.30. Berdasarkan ketentuan, pengambilan sumpah itu dilakukan sebelum diambil keterangan. Ya.
Ya, di BAP jam 9.30 yang mulia, sumpah dilaksanakan jam 12. Mohon dicatat kami keberatan terhadap BAP sumpah karena tidak sesuai dengan KUHAP dan tanda tangan patut diduga berbeda. Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Masih ada pertanyaan terhadap saksi ini? Cukup yang mulia, terima kasih yang mulia. Kamu ada yang mau diterangkan lagi? Cukup. Keterangan Dede ini benar apa salah dari para pemohon? Setelah ini Benar ya? Ya, silakan duduk. Ya, Pak. setelah ini nanti Pak Adi, Pak, untuk saksi Oh saya. iya. Ini dulu, Pak. Terima kasih Pak Dede atas keterangannya sudah bisa mendengarkan ruang sidang. Sama-sama, Pak. Ya.